Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Irawati Lestari dengan NIM 413200 1031 kelas LPI 2B pagi. Di sini saya akan menyampaikan laporan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan program studi logistik perdagangan internasional jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. 1. Gambaran umum perusahaan. Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan salah satu perusahaan roti dengan merek dagang sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen, sehingga perseroan mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan 2 lini produksi, yakni roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Hal ini seiring dengan pembukaan pabrik baru yang mulai merambah hingga Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2005. Tak hanya sampai di situ, perusahaan semakin gencar untuk melebarkan sayap usahanya dengan membuka pabrik ketiga yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2008. Sejak tanggal 28 Juni 2010, perseroan telah melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bisnis roti yang dijalani perusahaan ini semakin berkembang. Dengan ini, perusahaan semakin giat melakukan pembangunan pabrik baru di beberapa tempat, seperti pembangunan 3 pabrik sekaligus di Semarang, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, dan Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2011, serta pembangunan 2 pabrik di Palembang, Sumatera Selatan, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006, perseroan ini telah berhasil mendapatkan sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), yang merupakan sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti komitmen perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H, halal, healthy, higienik, pada setiap produk sari roti. Produk sari roti juga telah mendaftarkan melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat halal dari Majelis Umum Indonesia atau MUI. Tak hanya itu, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya Top Brand sejak tahun 2009 hingga 2011, Top Brand for Kids sejak tahun 2009 hingga 2012, Marketing Award 2010, Indonesia Original Brands 2010, Investor Award 2012, penghargaan dari Forbes Asia, dan beberapa penghargaan lainnya. Beberapa produk sari roti antara lain roti tawar spesial 6 slice, roti tawar keju, sandwich isi coklat, sandwich isi krim peanut, chiffon cupcake strawberry, chiffon cupcake pandan, chiffon cupcake coklat, roti isi mix fruit, roti isi krim coklat vanilla, roti isi krim coklat, roti isi krim keju, dan beberapa varian produk lainnya. Dengan tetap dijaganya komitmen sari roti dalam proses produk mulai dari tahap pemilihan bahan-bahan yang berkualitas, tahap pemrosesan hingga pendistribusian yang dilakukan secara profesional dengan bantuan tenaga ahli di bidangnya, membuat sari roti selalu menjadi makanan pilihan bagi keluarga Indonesia. Selanjutnya itu ada analisa laporan keuangan. Di sini saya menampilkan neraca dan laba rugi. Di neraca sendiri, yaitu aset lancarnya pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Nilai persediaan bahan baku dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Dari barang dalam proses dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Barang jadi dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Aset tidak lancar dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Total hutang 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Total liabilitas dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Total ekuitas dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Laba rugi, nilai penjualan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Laba rugi perusahaan setelah pajak dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Harga pokok penjualan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Biaya produksi dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Bahan baku dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Biaya tenaga kerja langsung dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan.
overhead pabrik dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Bisa dilihat dari analisis laporan keuangan. Ini berdasarkan laporan finansial di PT Sari Roti. Kesimpulannya, secara umum, dampak pandemi COVID-19 dapat dirasakan terhadap ekonomi global termasuk Indonesia yang mencakup berbagai industri lintas sektoral sebagaimana terefleksi pada ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi 2,07% pada tahun 2020, mengacu data Badan Pusat Statistik. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, kelompok usaha mencatatkan penjualan bersih besar sebesar 3,21 triliun atau sedikit penurunan 3,75% dibandingkan tahun 2019 dan berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mayoritas sebesar 215,05 miliar serta margin laba bersih 6,7%. Kelompok usaha senantiasa melakukan analisa komprehensif terhadap daya beli, pola konsumsi, pola belanja, dan pola aktivitas masyarakat Indonesia untuk menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan usaha dan ketidakpastian pandemi COVID-19. Manajemen berpendapat bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi kelompok usaha seiring dengan proses pertumbuhan kuat permintaan produk sari roti Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.